Jadi kalau kita membandingkan, kalau boleh dibandingkan itu sebelum masa COVID. Kita ditetapkan COVID kan 11 Maret 2020. Jadi di tahun 2019 polanya sama, dan di bulan tadi sudah disampaikan di bulan Juni sampai Agustus memang biasanya tinggi. Di tahun 2020 setelah ada COVID sampai 2022 memang terjadi penurunan karena terjadi penurunan aktivitas dan tentu saja juga penurunan emisi. Kalau kita lihat jalan-jalan di Jakarta pada waktu itu sangat lengang sehingga kita bisa menikmati beberapa saat, beberapa hari langit biru di Jakarta. Baik, Pak Sigit, lalu terkait dengan penyebab ya tadi sudah disampaikan sebetulnya jumlah kendaraan, lalu juga ada industri-industri atau sektor industri pabrik lah sebut saja yang mungkin kurang tertib ya dalam mengolah limbah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya sebetulnya langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Artinya langkah-langkah antisipatif sebelum hal ini terjadi dan untuk kedepannya langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah guna menjaga Jakarta agar tidak polusinya seperti saat ini, Pak? Pertama mungkin perlu dijelaskan dulu. Jadi di kota besar dengan gedung-gedung tinggi itu terjadi fenomena Canyon Street. Jadi kalau digambarkan itu seperti Bandung yang dia memiliki gunung di kanan kirinya sehingga polutan itu terperangkap dia tidak bisa bergerak. Nah, di Jakarta yang menjadi perangkapnya adalah gedung-gedung tinggi. Jadi emisi dari mobil yang berada di jalan-jalan itu terperangkap di gedung-gedung, dia tidak bisa kemana-mana. Oleh sebab itu meskipun hari Minggu, meskipun hari libur, ya dia sisa-sisa yang akumulasi dari hari-hari sebelumnya masih tetap ada di sana, kecuali terjadi hujan, sehingga itu bisa dibersihkan. Nah tentu saja salah satu upaya untuk menguranginya adalah bagaimana mengurangi sumber emisi. Kita pemerintah sudah menetapkan adanya uji emisi, terutama pemerintah DKI, yang wajib dilakukan. Tapi memang tingkat kesadaran kita untuk melakukan uji emisi masih rendah. Dari sekitar 26 juta kendaraan bermotor yang terregistrasi di Jakarta, itu masih belum di Jabodetabek, di sekitar Jakarta, baru 19% yang melakukan uji emisi. Artinya perlu didorong untuk terus melakukan uji emisi. Dengan uji emisi maka jumlah emisi yang kita keluarkan itu memenuhi baku mutu dan insya Allah sebetulnya bisa mengurangi sedikit dari emisi yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua tentu saja lagi dilakukan exercise untuk melakukan enforcement, terutama memberikan disinsentif bagi kendaraan yang melebihi baku mutu. Misalnya pada waktu parkir dia harus membayar harga tertinggi sampai dia bisa memenuhi baku mutu. Yang kedua tentu saja kita melakukan upaya mengurangi sumber emisi itu dengan mengganti dengan kendaraan listrik. Kita sudah punya roadmap dan kita juga sudah mulai mengantisipasi dengan membangun SPBU listrik yang akan menjadi sumber untuk chargingnya. Dan tentu saja pengawasan terhadap industri tetap dilakukan. Dan klaim bahwa industri dari Banten, mungkin kalau di Bekasi masih kita bisa terima, itu PLTU-nya menyebabkan pencemaran di Jakarta masih perlu diperdebatkan secara saintifik, karena data kami menunjukkan bahwa kalau dari Banten itu arah dominannya justru ke Laut Jawa anginnya, sehingga pada saat sekarang tidak mungkin dia akan masuk ke Jakarta. Dan kalau dihitung jaraknya ada sekitar lebih dari 100 km, berdasarkan modeling kami tidak akan sampai di kota Jakarta. Jadi lebih banyak kota Jakarta dari sumber transportasi, dan tadi ada fenomena street canyon yang menyebabkan akumulasi pencemar itu menjadi sangat tinggi, terutama di sekitar gedung-gedung tinggi.
Baik, terima kasih Pak Sigit untuk penjelasannya. Saya ingin ke Pak Zenzi. Pak Zenzi, tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Pak Sigit bahwa sebetulnya memang ada lemahnya sirkulasi seiring dengan Jakarta yang kalau kita lihat memang banyak sekali gedung-gedung bertingkat, begitu juga lalu kita lihat juga untuk membersihkan udara ini ada kaitannya juga dengan bagaimana curah hujan di DKI Jakarta untuk saat ini. Langkah-langkahnya mungkin tadi sudah disampaikan ada uji emisi, lalu juga ada exercise, lalu juga didorongnya kendaraan listrik. Nah, dengan poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit, apakah ini juga nanti akan mengurangi polusi yang ada di Jakarta, Pak Zenzi? Eh, saya mau jelasin satu hal, Pak Sinta. Lingkungan yang baik dan sehat itu hak paling mendasar terhadap manusia untuk dapat hidup dan berkembang. Nah, polutan, artinya kandungan polusi di udara, itu jangan hanya dilihat angka berapa polutannya, tetapi pemerintah harus terbuka dan memberitahu pada rakyat jenis partikel di dalam udara di Jakarta, supaya rakyat tahu apa saja sebenarnya yang masuk ke dalam paru-paru manusia di Jakarta. Ketika terjadi hujan yang singkat, ikan-ikan di kolam itu sebagian mati. Itu artinya kandungan logam berat dan seterusnya itu sudah tinggi di udara di Jakarta. Dan itulah yang masuk ke tubuh manusia. Kita hukum, administrasi, logika itu bisa kita bolak-balik untuk menghindari tanggung jawab. Tetapi hukum alam itu dia bersifat pasti. Dan itulah yang ditanggung oleh rakyat. Ya. Karena hukum alam itu dia tidak memilih Baik, ini pelaku pelepas emisi atau bukan. Siapa yang menghirup udara penuh polusi ini, dia akan baik, menderita. Nah, pemerintah sudah diberikan kewenangan untuk memberikan izin pada pabrik, pada baik, industri. Ada kewajiban yang melekat di setiap kewenangan itu. Mengontrol dan mengendalikan. Nah, jangan dihindari untuk mengambil kewenangan dan tanggung jawab, mengontrol dan baik, mengendalikan industri ini. Kalau kita mau melihat udara Jakarta lebih baik. baik.